Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faradiala Rahma dengan NIM 20.05520131, jurusan S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Di Kubang, Semarang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip dasar etika. Langsung saja, yang pertama itu ada kepatuhan terhadap kode etik. Ciri pembeda profesi akuntansi adalah kesediaannya menerima tanggung jawab untuk bertindak bagi kepentingan publik. Tanggung jawab akuntan tidak hanya terbatas pada kepentingan klien, individu, atau organisasi tempatnya bekerja. Oleh karena itu, kode etik ini berisi persyaratan dan materi aplikasi yang memungkinkan akuntan untuk memenuhi tanggung jawab mereka untuk bertindak dalam melindungi kepentingan publik. Nah, materi aplikasi ini secara khusus dimaksudkan untuk membantu akuntan dalam memahami bagaimana menerapkan kerangka kerja konseptual pada keadaan tertentu dan untuk memahami dan mematuhi persyaratan spesifik. Meskipun materi aplikasi itu sendiri bukan merupakan suatu persyaratan, namun pertimbangan atas materi aplikasi tersebut diperlukan untuk penerapan yang tepat atas persyaratan kode etik, termasuk penerapan kerangka kerja konseptual. Akuntansi itu harus mematuhi kode etik. Mungkin terdapat keadaan ketika peraturan perundang-undangan menghalangi akuntan untuk mematuhi bagian tertentu dari kode etik. Dalam keadaan demikian, peraturan perundang-undangan tersebut berlaku dan akuntan harus mematuhi seluruh bagian lain dari kode etik. Akuntan mungkin menghadapi keadaan yang tidak biasa, yaitu ketika akuntan meyakini bahwa penerapan persyaratan tertentu dari kode etik dapat mengakibatkan hasil keluaran yang tidak sepadan atau yang tidak memenuhi kepentingan publik. Dalam keadaan demikian, akuntan disarankan untuk berkonsultasi dengan asosiasi profesi atau regulator yang terkait. Nah, yang selanjutnya, yang kedua itu ada prinsip dasar etika. Nah, prinsip dasar etika sendiri itu ada 5. Yang pertama, integritas yang bersifat lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Yang kedua, objektivitas, tidak mengkompromikan pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain. Yang ketiga, ada kompetensi dan kehati-hatian profesional. Untuk yang pertama, mencapai dan mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang kedua, bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku. Selanjutnya yang keempat, itu ada kerahasiaan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis. Yang kelima itu ada perilaku profesional untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang diketahui oleh akuntan mungkin dan akan mendiskreditkan profesi akuntan. Nah, itu semua itu harus dipatuhi oleh seorang akuntan. Prinsip dasar etika sendiri itu menetapkan standar perilaku yang diharapkan dari seorang akuntan. Nah, akuntan mungkin menghadapi suatu situasi ketika mematuhi salah satu prinsip dasar etika akan bertentangan dengan mematuhi satu atau lebih prinsip dasar etika lainnya. Dalam situasi demikian, akuntan mungkin mempertimbangkan untuk berkonsultasi secara anonim jika diperlukan dengan 1. Pihak lain dalam kantor atau organisasi tempatnya bekerja. 2. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. 3. Asosiasi profesi. 4. Regulator. 5. Penasihat hukum. Namun demikian, konsultasi semacam ini tidak membebaskan akuntan dari tanggung jawab untuk menggunakan pertimbangan profesional dalam menyelesaikan konflik tersebut, atau jika perlu, dan kecuali dilarang oleh peraturan perundang-undangan
untuk melepaskan diri dari permasalahan yang memunculkan konflik. Nah, akuntan sendiri itu didorong untuk mendokumentasikan substansi permasalahan rincian dari setiap pembahasan keputusan yang dibuat dan alasan atas keputusan tersebut. Nah, lebih lanjut penjelasan dari 5 dasar etika ini akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, yang pertama itu integritas. Integritas itu mengharuskan seorang akuntan untuk mematuhi prinsip integritas yang mensyaratkan akuntan untuk bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Selanjutnya, integritas menyiratkan berterus terang dan selalu mengatakan yang sebenarnya. Akuntan juga tidak boleh secara sengaja dikaitkan dengan laporan, komunikasi, atau informasi lain ketika akuntan percaya bahwa informasi tersebut satu, berisi kesalahan atau pernyataan yang menyesatkan secara material, 2. Berisi pernyataan atau informasi yang dibuat secara tidak hati-hati, 3. Terdapat penghilangan atau pengaburan informasi yang seharusnya diungkapkan sehingga akan menyesatkan. Ketika akuntan menyadari bahwa dikaitkan dengan informasi yang telah saya sebutkan tadi, maka akuntan harus mengambil langkah-langkah untuk tidak dikaitkan dengan informasi tersebut. Selanjutnya, objektivitas. Seorang akuntan itu harus mematuhi prinsip objektivitas yang mensyaratkan akuntan tidak mengkompromikan pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain. Selanjutnya, akuntan tidak boleh melakukan aktivitas profesional jika suatu keadaan atau hubungan terlalu mempengaruhi pertimbangan profesional atas aktivitas tersebut. Selanjutnya, itu ada kompetensi dan kehati-hatian profesional. Nah, dalam hal kompetensi dan kehati-hatian ini, seorang akuntan itu disyaratkan untuk yang pertama, mencapai dan mempertahankan pengetahuan serta keahlian profesional pada level yang diisyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten, berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku. Nah, pemberian jasa kepada klien dan organisasi tempatnya bekerja dengan kompetensi profesional mensyaratkan akuntan untuk menggunakan pertimbangan yang baik dalam menetapkan pengetahuan dan keahlian profesional ketika melakukan aktivitas profesional. Menjaga kompetensi profesional mensyaratkan suatu kesadaran yang berkelanjutan dan pemahaman atas perkembangan teknis, profesional, serta bisnis yang relevan. Pengembangan profesional berkelanjutan memungkinkan akuntan untuk mengembangkan dan mempertahankan kemampuan bekerja secara kompeten dalam lingkungan profesional. Kesungguhan mencakup tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan persyaratan penugasan secara hati-hati, cermat, dan tepat waktu. Dalam mematuhi prinsip ini, akuntan harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk memastikan bahwa mereka yang bekerja profesional di bawah pengawasannya telah memperoleh pelatihan dan supervisi yang tepat. Jika diperlukan, akuntan harus membuat klien, organisasi, tempatnya bekerja, atau pengguna lain atas jasa atau aktivitas profesional akuntan untuk menyadari keterbatasan yang melekat pada jasa atau aktivitas tersebut. Selanjutnya, yaitu kerahasiaan. Akuntan harus mematuhi prinsip kerahasiaan yang mensyaratkan akuntan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan bisnis. Akuntan harus pertama, mewaspadai terhadap kemungkinan pengungkapan yang tidak disengaja termasuk dalam lingkungan sosial dan khususnya kepada rekan bisnis dekat
anggota keluarga inti atau anggota keluarga dekat. Yang kedua, menjaga kerahasiaan informasi di dalam kantor atau organisasi tempatnya bekerja. 3. Menjaga kerahasiaan informasi yang diungkapkan oleh calon klien atau organisasi tempatnya bekerja. 4. Tidak mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan bisnis di luar kantor atau organisasi tempatnya bekerja tanpa kewenangan yang memadai dan spesifik, kecuali jika terdapat hak atau kewajiban hukum atau profesional untuk mengungkapkannya. Yang kelima, tidak menggunakan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga. 6. Tidak menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia apapun, baik yang diperoleh atau diterima sebagai hasil dari hubungan profesional atau bisnis maupun setelah hubungan tersebut berakhir. Dan yang terakhir itu, melakukan langkah-langkah yang memadai untuk memastikan bahwa personal yang berada di bawah pengawasannya serta individu yang memberi advice dan bantuan profesional untuk menghormati kewajiban akuntan guna menjaga kerahasiaan informasi. Lalu, prinsip kerahasiaan ini merupakan bentuk perlindungan kepada publik karena memfasilitasi aliran informasi yang bebas dari klien atau organisasi tempatnya bekerja kepada akuntan dengan pemahaman bahwa informasi tersebut tidak akan diungkap kepada pihak ketiga. Namun demikian, berikut ini adalah keadaan ketika akuntan harus mengungkapkan atau mungkin disyaratkan untuk mengungkapkan informasi rahasia atau ketika pengungkapan tersebut mungkin layak diungkap. Yang A itu pengungkapan disyaratkan oleh hukum. Misalnya, yang pertama, pembuatan dokumen atau ketentuan lainnya atas bukti dalam proses hukum. Atau yang kedua, pengungkapan kepada otoritas publik yang berwenang atas terjadinya indikasi pelanggaran hukum. Yang B, pengungkapan diizinkan oleh hukum dan diperkenankan oleh klien atau organisasi tempatnya bekerja. C, terdapat kewajiban atau hak profesional untuk mengungkapkan jika tidak dilarang oleh hukum. Yang pertama, untuk mematuhi penelaahan mutu oleh asosiasi profesi. 2. Untuk merespon pertanyaan atau investigasi oleh asosiasi dalam proses hukum. 4. Untuk mematuhi standar profesional dan standar teknis, termasuk persyaratan etika. Dalam memutuskan untuk mengungkapkan atau tidak mengungkapkan informasi rahasia, akuntan mempertimbangkan keadaan yang relevan termasuk 1. Apakah kepentingan semua pihak dirugikan, termasuk pihak ketiga yang kepentingannya terpengaruh, jika klien atau organisasi tempatnya bekerja menyetujui pengungkapan informasi tersebut. 2. Apakah semua informasi yang relevan diketahui dan didukung bukti kuat sepanjang praksis? Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan untuk mengungkapkan meliputi 1. Faktor tidak didukung bukti yang kuat. 2. Informasi yang tidak lengkap. 3. Kesimpulan yang tidak didukung bukti yang kuat. Untuk yang selanjutnya, yang ketiga, komunikasi yang digunakan dan pihak yang dituju adalah komunikasi tersebut. 4. Apakah pihak-pihak yang dituju dalam komunikasi tersebut merupakan penerima yang tepat? Nah, untuk itu, akuntan harus terus mematuhi prinsip kerahasiaan bahkan setelah berakhirnya hubungan antara akuntan dan klien atau organisasi tempatnya bekerja. Ketika berganti pekerjaan atau memperoleh klien baru, akuntan berhak menggunakan pengalaman sebelumnya, tetapi tidak diperkenankan menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh atau diterima sebagai hasil dari hubungan profesional atau bisnis. Yang selanjutnya, prinsip dasar etika yang terakhir yaitu perilaku profesional. Di dalam prinsip ini, akuntan harus mematuhi prinsip perilaku profesional yang mensyaratkan akuntan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang diketahui atau seharusnya diketahui yang dapat mendiskreditkan profesi.
Akuntan tidak boleh terlibat dalam bisnis, pekerjaan, atau aktivitas apapun yang diketahui merusak atau mungkin merusak integritas, objektivitas, atau reputasi, baik profesi dan hasilnya tidak sesuai dengan prinsip dasar etika. Perilaku yang mungkin mendiskreditkan profesi termasuk perilaku yang menurut pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, sangat mungkin akan menyimpulkan bahwa perilaku tersebut mengakibatkan pengaruh negatif terhadap reputasi baik profesi. Nah, ketika melakukan aktivitas pemasaran atau promosi, akuntan dilarang mencemarkan nama baik profesi. Akuntan harus bersikap jujur, mengatakan yang sebenarnya serta tidak membuat pernyataan yang berlebihan mengenai jasa profesional yang dapat diberikan, kualitas yang dimiliki, atau pengalaman yang telah diperoleh. Atau yang kedua, membuat pernyataan yang merendahkan atau melakukan perbandingan dengan tidak didukung bukti terhadap hasil pekerjaan pihak lain. Jika akuntan memiliki keraguan atas tepat tidaknya suatu bentuk iklan atau pemasaran lainnya, maka akuntan didorong untuk berkonsultasi dengan asosiasi profesi yang relevan. Selanjutnya, materi yang ketiga itu ada kerangka kerja konseptual. Keadaan yang dihadapi oleh akuntan dalam melaksanakan perannya mungkin dapat memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Persyaratan dan materi aplikasi tersebut mengakomodasi berbagai fakta dan keadaan, termasuk berbagai aktivitas, kepentingan, dan hubungan profesional yang memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Selain itu, persyaratan dan materi aplikasi mencegah akuntan untuk menyimpulkan bahwa situasi tersebut diperbolehkan semata-mata karena spesifik dilarang oleh kode etik. Nah, seorang akuntan itu harus menerapkan kerangka kerja konseptual untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika yang telah saya jelaskan tadi. Nah, persyaratan tambahan dan materi aplikasi tambahan yang relevan terhadap penerapan kerja konseptual dijelaskan dalam 1. Bagian 2. Akuntan yang bekerja di bisnis. 2. Bagian 3. Akuntan yang berpraktik melayani publik. Dan yang ketiga, standar independensi, yaitu yang pertama, independensi untuk perikatan audit dan perikatan review. Dan yang kedua, ada independensi untuk perikatan asuransi selain perikatan audit dan perikatan review. Nah, yang pertama itu kerangka kerja konseptual sendiri itu ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Yang kedua, mengevaluasi ancaman yang teridentifikasi. Ketiga, mengatasi ancaman dengan menghilangkan atau menurunkannya sampai pada level yang dapat diterima. Nah, untuk penjelasan satu persatu lebih dalamnya itu yang pertama, mengidentifikasi ancaman. Mengidentifikasi ancaman itu akuntan harus mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Pemahaman atas fakta dan keadaan termasuk setiap aktivitas profesional serta kepentingan dan hubungan yang dapat mengkompromikan kepatuhan terhadap prinsip dasar etika merupakan prasyarat dalam mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan tersebut. Keberadaan kondisi, kebijakan, dan prosedur tertentu yang ditetapkan oleh profesi, peraturan perundang-undangan, kantor, atau organisasi tempatnya bekerja dapat memperkuat akuntan untuk bertindak secara etis dan membantu mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika mungkin dimunculkan oleh berbagai fakta dan keadaan. Tidak mungkin untuk mendefinisikan semua situasi yang memunculkan ancaman. Selain itu, sifat perikatan dan penugasan kerja mungkin berbeda,
dan akibatnya memunculkan berbagai jenis ancaman yang berbeda. Nah, ancaman ini ada banyak, tidak hanya satu kategori, tapi ada 5. Yang pertama itu ada ancaman kepentingan pribadi, kedua ancaman telaah pribadi, ketiga ancaman advokasi, keempat ancaman kedekatan, dan yang kelima ancaman intimidasi. Nah, untuk yang pertama, ancaman kepentingan pribadi itu adalah ancaman berupa kepentingan keuangan atau kepentingan lain yang akan mempengaruhi pertimbangan atau perilaku akuntan secara tidak tepat. Yang kedua, ancaman telaah pribadi, yaitu ancaman ketika akuntan tidak dapat secara tepat melakukan evaluasi atas pertimbangan yang telah dibuatnya, atau aktivitas yang dilakukan oleh akuntan atau individu dalam kantor atau organisasi tempatnya bekerja yang diandalkan oleh akuntan ketika membuat suatu pertimbangan sebagai bagian dari pelaksanaan aktivitas yang sedang diberikan. Yang ketiga, ancaman advokasi, yaitu ancaman yang terjadi ketika akuntan mendukung posisi klien atau organisasi tempatnya bekerja sampai pada titik yang dapat mengurangi objektivitasnya. Yang keempat, ancaman kedekatan, yaitu ancaman yang terjadi karena hubungan yang lama atau hubungan yang dekat dengan klien atau organisasi tempatnya bekerja. Akuntan terlalu bersimpati pada kepentingan klien atau organisasi tempatnya bekerja, atau terlalu mudah menerima hasil pekerjaan mereka. Yang terakhir itu ada ancaman intimidasi, yaitu ancaman yang diberikan ketika akuntan dihalangi untuk bertindak secara objektif karena tekanan yang nyata dirasakan, termasuk upaya mempengaruhi akuntan secara tidak semestinya. Nah, suatu keadaan dapat memunculkan lebih dari satu ancaman, dan suatu ancaman dapat mempengaruhi kepatuhan pada lebih dari satu prinsip etika. Nah, yang selanjutnya, yang kedua itu mengevaluasi ancaman. Ketika akuntansi mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, maka akuntan harus mengevaluasi apakah ancaman tersebut berada pada level yang dapat diterima. Nah, yang pertama itu level yang dapat diterima adalah level ketika pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai menyimpulkan bahwa akuntan mematuhi prinsip dasar etika. Yang kedua, faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman. Akuntan mempertimbangkan faktor kualitatif dan kuantitatif yang relevan dalam mengevaluasi ancaman dan dampak gabungan dari beberapa ancaman jika dapat diterapkan. Nah, keberadaan kondisi, kebijakan, dan prosedur yang diuraikan tersebut mungkin juga merupakan faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Contoh kondisi, kebijakan, dan prosedur tersebut mencakup yang pertama, persyaratan tata kelola korporat, yang kedua, persyaratan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman bagi profesi, yang ketiga, sistem pengaduan yang efektif, yang memungkinkan akuntan dan masyarakat umum untuk memberikan perhatian pada perilaku tidak etis. Yang keempat, suatu pernyataan kewajiban secara eksplisit untuk melaporkan pelanggaran atas persyaratan etika. Yang kelima, prosedur pemantauan dan pendisiplinan oleh asosiasi profesi atau regulator. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga, itu pertimbangan informasi baru atau perubahan faktor dan keadaan. Jika akuntan menyadari adanya informasi baru atau perubahan atas fakta dan keadaan yang mungkin menyebabkan ancaman telah hilang atau turun sampai pada level yang dapat diterima, maka akuntan harus mengevaluasi ulang dan selanjutnya mengatasi ancaman tersebut. Tetap waspada selama aktivitas profesional akan membantu akuntan dalam menentukan informasi baru telah muncul atau mengubah fakta yang satu,
berdampak terhadap ancaman, atau 2. Mempengaruhi kesimpulan akuntan mengenai apakah pengamanan yang diterapkan berlanjut secara tepat untuk mengatasi ancaman yang teridentifikasi. Nah, jika informasi baru mengidentifikasi adanya ancaman baru, maka akuntan disyaratkan untuk mengevaluasi dan mengatasi ancaman tersebut secara tepat. Nah, yang selanjutnya itu ada mengatasi ancaman. Jika akuntan menentukan bahwa ancaman yang teridentifikasi atas kepatuhan terhadap prinsip dasar etika berada pada level yang tidak dapat diterima, maka akuntan harus mengatasi ancaman tersebut dengan menghilangkan atau menurunkan sampai pada level yang dapat diterima. Akuntan harus melakukannya dengan 1. Menghilangkan keadaan termasuk kepentingan atau hubungan yang memunculkan ancaman. 2. Penerapan pengamanan jika tersedia dan dapat diterapkan untuk menurunkan ancaman sampai pada level yang dapat diterima. Atau 3. Menolak atau mengakhiri aktivitas profesional tertentu. Nah, langkah-langkah yang pertama untuk mengatasi ancaman itu adalah yang pertama, tindakan untuk menghilangkan ancaman. Bergantung pada fakta dan keadaan, suatu ancaman dapat diatasi dengan menghilangkan keadaan yang memunculkan ancaman. Namun, dalam beberapa situasi ketika ancaman hanya dapat diatasi dengan menolak atau mengakhiri aktivitas profesional tertentu. Hal tersebut terjadi karena keadaan yang memunculkan ancaman tidak dapat dihilangkan dan pengamanan tidak dapat diterapkan untuk menurunkan ancaman sampai pada level yang dapat diterima. Cara yang kedua itu pengamanan. Nah, pengamanan sendiri itu adalah tindakan secara individual atau gabungan yang dilakukan akuntan secara efektif menurunkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika sampai pada level yang dapat diterima. Selanjutnya yang ketiga itu ada pertimbangan penilaian signifikan yang dilakukan dan kesimpulan keseluruhan yang dicapai. Nah, akuntan harus membuat kesimpulan kesimpulan menyeluruh apakah tindakan yang dilakukan atau akan dilakukan oleh akuntan untuk mengatasi ancaman yang muncul akan menghilangkan atau menurunkan ancaman sampai pada level yang dapat diterima. Dalam membuat kesimpulan menyeluruh, akuntan harus menelaah pertimbangan signifikan yang dibuat atau kesimpulan yang dicapai dan menggunakan pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelanggaran terhadap kode etik. Akuntan yang mengidentifikasi terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan lain dalam kode etik harus mengevaluasi signifikansi pelanggaran dan dampaknya terhadap kemampuan akuntan untuk memenuhi prinsip dasar etika. Akuntan itu juga harus 1. Sesegera mungkin mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi konsekuensi dari pelanggaran secara memadai. 2. Menentukan apakah akan melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak yang relevan. Nah, pihak-pihak relevan yang mungkin menerima laporan tersebut mencakup pihak-pihak yang mungkin terkena dampak pelanggaran tersebut, yakni asosiasi profesi, regulator, atau otoritas pengawasan. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan materi yang saya ucapkan atau yang saya tayangkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi yang saya jelaskan ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.